Be phenomenal every day. Selamat datang kembali di acara video analisa mingguan saham ya, bersama saya di tanggal 21 Agustus 2021. Nah, seperti biasa saya akan mengulas tentang pergerakan IHSG selama seminggu kemarin dan perkiraan apa yang akan terjadi selama seminggu ke depan. Nah, kita bisa melihat ya bahwa IHSG di minggu ini cukup berfluktuatif ya pergerakannya, apalagi di awal-awal minggu ini bisa membuat orang-orang pada jantungan ya, di mana banyak saham-saham yang berguguran alias ARB. Nih kita bisa melihat di hari Senin IHSG sudah merah cukup dalam. Hari Selasa sempat menyentuh titik 6040 di lowestnya, Selasa libur, ini hari Rabu ya. Kemudian hari Kamisnya ini anjlok IHSG hingga ke level terendahnya yaitu 5958. Nah, sudah jebol di bawah level 6000 ya. Ada beberapa hal yang mengakibatkan pergerakan IHSG seperti ini turun ya. Walaupun di hari Jumatnya naik ya. Yang pertama tentu kita masih ingat bahwa di awal-awal minggu ini saham Bukalapak juga mengalami pergerakan yang mengerikan ya, di mana harga sahamnya ini hari Senin dia jatuh turun dalam hingga ARB, hari Selasa dia juga hari Rabu dia jatuh ARB lagi. Hari Kamis dia sempat menyentuh titik terendahnya ini ya di level 775 namun berhasil bangkit. Dan di hari Jumat ini dia kembali mengalami penurunan. Nah, tentu kita tahu ya bahwa valuasi Bukalapak yang cukup besar dan dana IPO-nya yang juga cukup besar ada di saham ini, sehingga membuat pergerakan di saham-saham yang lainnya itu tersendat. Dengan dia turun, otomatis yang mau cut loss juga berpikir dua kali ya. Namun tentu saya yakin ada dari teman-teman yang berhasil trading dengan membeli saham di bawah harga IPO-nya. IPO-nya kan 850 ya. Jadi kalau harga sahamnya waktu itu di bawah 850, artinya kita tahu bahwa para mungkin fund manager yang sudah masuk atau pemain-pemain besar yang sudah masuk ketika IPO itu semua floating loss. Nah, di saat itu sebenarnya momen yang bagus ketika kita membeli saham Bukalapak ya. Namun saya tetap pada view bahwa saham ini hanya untuk trading saja, untuk spekulasi buy, bukan untuk hold jangka panjang ya. Terus ada faktor kedua yang mengakibatkan pergerakan IHSG ini turun cukup dalam ya, yaitu ada kekhawatiran akan tapering. Nah, ini ada beberapa orang juga yang tanya ya, sebenarnya tapering itu apa sih? Kok ada istilah ini didengung-dengungkan ya beberapa hari terakhir. Nah, mungkin saya akan menjelaskan secara simpelnya saja dan secara ringkasnya. Kita tentu tahu ya di tahun 2020 terjadi kasus pandemi ya, pandemi COVID-19 membuat ekonomi dunia ini melemah. Ya kan, tidak bisa bekerja lagi, semua orang work from home. Nah, karena ekonomi yang melemah itu, maka setiap negara itu pasti melakukan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat ekonominya. Saya ambil yang di Amerika, yaitu yang pertama adalah quantitative easing. Artinya, ketika ekonomi melemah, perputaran uang melambat, maka pemerintah Amerika akan mencetak uang. Pemerintah akan mencetak uang, dan uang yang dicetak itu akan dibelikan bond atau surat-surat hutang. Kebanyakan di surat hutang ya. Sehingga perusahaan-perusahaan yang mendapatkan dana itu dapat beroperasi lagi. Kenapa? Kalau enggak, perusahaan-perusahaan ini kalau ekonominya nggak bergerak kan dia otomatis omsetnya turun. Omsetnya turun, otomatis labanya turun, bahkan cenderung rugi. Kalau itu terjadi maka karyawannya bisa dirumahkan kan. Banyak yang dirumahkan, terus tingkat penganggurannya semakin tinggi. Nah, itu berbahaya. Makanya pemerintah melakukan quantitative easing dengan mencetak uang, membeli bond, membeli surat-surat hutangnya, sehingga perusahaan ini bisa berputar kembali. Jadi ada fresh money yang masuk ke masyarakat. Seperti itu ya. Nah, ketika perusahaan ini sudah berputar, tentu produknya berjalan kembali, dia bisa hire orang lagi, ya kan? Hire pekerja-pekerja lagi, terus pekerjanya bisa konsum, bisa ada daya beli ekonominya. Seperti itu. Nah, hal itu tentu dilakukan harus dengan perhitungan yang hati-hati. Kenapa? Karena jangan sampai, kalau di Amerika itu ada namanya The Fed ya, atau bank sentralnya Amerika itu mencetak uang terus, tetapi jumlahnya nanti terlalu banyak.
Kalau jumlahnya terlalu banyak, maka kekhawatirannya mata uangnya akan melemah. Jadi mereka harus membalanskan antara untuk suntikan ekonomi dengan tingkat kurs mata uang, menjaga mata uangnya supaya tidak terlalu lemah seperti itu. Nah, ketika dirasa pertumbuhan ekonominya sudah mulai membaik, maksudnya mungkin dulu resesi, terus sekarang sudah pulih ya dari resesi, selanjutnya pemerintah akan mulai memperlambat untuk stimulus bantuan uang yang dicetak itu ya. Nah, perlambatan untuk quantitative easing ini yang dinamakan dengan tapering. Jadi kalau dulu mungkin 1 bulan Bank Sentral menggelontorkan dana, katakanlah misalkan 50 miliar dolar untuk membeli aset-aset di sekuritas-sekuritas. Nah, sekarang mungkin diturunkan menjadi 40 miliar dolar, seperti itu. Nah, ketakutannya adalah ketika terjadinya tapering ini, kan otomatis printing money-nya kan berkurang kan. Nggak seperti yang waktu quantitative easing. Nah, ketika printing money-nya berkurang, tentu ada beberapa hal yang bisa terjadi. Yang pertama adalah mata uang dolarnya akan lebih cenderung menguat. Yang pertama ya. Nah, kalau mata uang dolarnya cenderung menguat, otomatis orang-orang akan lebih suka untuk berinvestasi kembali di negeri paman Sam, di Amerika sana. Jadi, mereka akan cenderung menarik dananya kembali dari mungkin negara-negara berkembang, salah satunya ya Indonesia ini. Terus yang kedua, kalau misalkan ekonominya sudah mulai pulih, tentu kalau kita sendiri pun kita akan menarik sebagian investasi dan kita bisa memutarkan ke bisnis kan. Logikanya akan seperti itu. Kalau waktu pandemi kemarin tentu banyak bos-bos itu yang uangnya nganggur. Kenapa? Karena putar uang di bisnis ya sepi kan saat itu. Banyak yang masukkan ke investasi, ke saham salah satunya. Tapi kalau roda ekonomi sudah berputar tentu akan ada sebagian yang ditarik dan dimasukkan ke bisnis. Nah, hal itulah yang menyebabkan kekhawatiran bahwa market saham itu akan biasanya cenderung menurun ketika terjadi kebijakan tapering seperti itu. Nah, atas dua hal itu dari Bukalapak sama kebijakan tapering membuat IHSG ini down cukup parah ya. Nah, namun saya justru melihat di sini bahwa ketika IHSG turun ini turun tajam, IHSG itu berada di level MA 200-nya ini ya, yang warna pink ini ya. MA 200-nya. Nah, MA 200 ini bisa menjadi pivot point. Itu sepengalaman saya. Artinya apa? Ketika dia turun tajam, terus dia ada di level ini, biasanya antara dia itu rebound tinggi atau dia akan jatuh lebih dalam lagi. Jadi ini bisa menjadi titik balik lah. Seperti itu. Makanya di hari Jumat itu banyak orang-orang yang mungkin juga berpikiran yang sama, mereka malah melakukan aksi buy. Jadi banyak yang ketakutan ya, nggak berani beli atau bahkan sudah cut loss di hari-hari ini, hari Senin, hari Rabu, hari Kamis. Tapi ketika MA 200 ini banyak juga yang berspekulasi untuk buy. Nah, karena mereka melihat bahwa ada peluang bahwa ini terjadi reversal trend. Itu yang saya lihat. Jadi ini saya lingkari ya. Dan memang ternyata hari Jumat di luar dugaan malah IHSG itu rebound. Jadi orang-orang yang sudah ketakutan yang cut loss itu juga cukup sayang ya. Seperti itu. Ya kalau saya pribadi walaupun hari Jumat ini mendapat profit lumayan, tapi kalau saya hitung ya dari Senin sampai Jumat saya masih ada loss ya. Jadi ya cukup menyedihkan di minggu ini walaupun Jumatnya naik cukup tinggi tapi saya hitung selama 1 minggu ini performa trading mingguan saya itu masih loss seperti itu. Nah sekarang saya akan masuk ke ini RTI seperti biasa ya. Ini grafiknya, terus pergerakan asing. Nah asing sendiri di hari Jumat masuk sebanyak 293 miliar. Oh ya, saya juga mau infokan juga untuk kebijakan tapering itu, kita juga bisa menganalisa dari pergerakan foreign. Karena yang ditakutkan kan dana dari asing itu akan dicabut dari negara emerging seperti Indonesia kembali ke negara Amerika kan. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat dari pergerakan foreign, apakah asing ini benar-benar keluar besar-besaran nanti. Nah, ketika asing keluar besar-besaran, itu bisa menjadi kita bisa mulai berhati-hati ya. Oh ya, ini berarti asingnya sudah mau cabut nih. Nah, itu kita mungkin bisa mengurangi porto. Udah mulai mengurangi porto dan menyiapkan cash. Kalau kita lihat selama 1 minggu ini,
malah asing itu di regular market masuk 2,7 triliun. Seperti itu. Inilah juga yang menyebabkan sebenarnya saya waktu kemarin berita tapering itu nggak terlalu panik ya. Nah, namun kan memang harga di market itu sahamnya sampai ada yang ARB di hari awal-awal minggu itu. Karena saya melihat bahwa asing ini loh kok masuk terus. Asingnya malah masuk, beritanya tapering tapi asingnya masuk. Memang kebijakan taperingnya itu belum apa ya, istilahnya itu wacananya itu kan baru dikatakan tuh tahun ini, masih belum ada tanggal fix resminya tuh setahu saya masih belum ada. Jadi masih rumor ya. Seperti itu. Kita bisa mencermati dari pergerakan foreign. Namun agak hati-hati kalau teman-teman melihat pergerakan foreign yang bukan regular market ya. Kadang ada transaksi foreign yang dinego di mana itu misalkan apa ya kayak saham A tiba-tiba ada transaksi jual foreign dengan sekuritas B. Nah, padahal itu cuman oper-operan. Nah, itu yang kita harus perhatikan. Makanya saya lebih suka memakai yang regular market ya. Karena regular market ini yang benar-benar mempengaruhi harga. Seperti itu. Oke, berikutnya saya akan lihat untuk 1 minggu ini saham yang paling banyak dibeli asing itu adalah BCA, 1,4 triliun. Ini nominalnya sangat besar. Yang kedua adalah Bukalapak ya, sebanyak 657 miliar. Yang ketiga ada Telkom, terus ada Tebik sama Agro. Nah, yang paling banyak dijual oleh bentar BRI nggak masuk ya di sini berarti. Iya, BRI nggak masuk ya yang diakumulasi asing. Yang paling banyak dijual adalah Bank Mandiri, Astra, dan BRI. Nah ini, tapi kalau kita lihat secara nominalnya, yang dijual sama yang dibeli asing masih lebih banyak buy, terutama di BCA. BCA sendiri saya lihat itu cukup menarik, apalagi kalau nanti dia launching untuk bank digitalnya ya, yang benar-benar ya, ya walaupun istilahnya mungkin bisa berubah lah ya, bank digital atau apa itu. Nah, saya melihat kalau misalkan nanti benar-benar itu diimplementasikan, maka tidak akan ada banyak bank-bank digital itu yang akan bertahan. Hanya akan ada beberapa yang kuat saja. Mungkin sekitar 3-4 bank saja lah. Itu yang akan menguasai market ya. Jadi enggak semuanya. Kan kemarin euforia bank digital itu kan luar biasa ya. Hampir saham-saham yang bank-bank mini itu pada berterbangan semua. Kalau saya lihat realitanya nanti, mungkin beberapa saat ke depan ya, 1-2 tahun ke depan, kalau memang sudah implement, akan dikuasai oleh beberapa saja. Salah satunya yang pasti adalah dari Bank BCA. Seperti itu. Oke, next saya akan melihat dari harga batu bara ya. Batu baranya yang sempat naik tinggi tapi tidak diikuti dengan harga sahamnya ya. Harga sahamnya tidak naik juga. Terus terakhir mengalami penurunan 2,68% untuk harga batu baranya. Sekarang saya akan masuk ke sheet-nya ini. Nah, di tanggal 13 kemarin untuk yang BNF kan ada NICL. NICL ini hari pertama langsung AR kanan ya, dia berhasil rebound. Yang gagal rebound adalah SHID saja. Lainnya MPPA dan MBTO berhasil rebound. MPPA di hari kelima, MBTO di hari ke-1 dan 4. Untuk technical and broker, ini yang cukup mengenaskan juga, terseret juga dengan IHSG ya. Merah semua, Bris Adaro, yang berhasil hit target adalah Astra ya. Astra berhasil sempat menyentuh level 5225 SII. Ini yang di gambarnya ini. Nah ini dia berhasil tembus ya. Highest-nya ada di level 5300. Jadi Astra yang berhasil hit target, terus yang lainnya pada berguguran. Tugu ini yang masih sideways ya. Aisyah juga ternyata down, tinggal level 200 sekarang. Nah, untuk yang 20 Agustus ini, screening yang dari BNF ini keluarnya cukup banyak ya. Dan ada beberapa saham yang mungkin sudah biasa kita dengar. Kalau yang ini mungkin kayak SHID, MBTO, NICL itu teman-teman mungkin masih agak awam. Tapi kalau ini, misalkan ini Waskita, itu thresholdnya sudah 16,67% penurunannya, itu masuk di sini. Terus SHID masuk kembali ya, yang kemarin gagal ibu. Ini sudah 40%, ini 40%. Bentar, coba saya cek ya, ini sama apa sih? Oh, Hotel Sahid. Wah, kalau grafiknya seperti ini juga sangat menakutkan ya. Transaksi buy sell-nya juga cuman buy-nya 14 juta, sell-nya 15 juta. Ini nggak bisa dimasukin ya.
Kalau masuk banyak sedikit sudah jebol. Terus ada SAME. Nah, ini SAME juga teman-teman pasti familiar. Ada Nobu di 20%, MLPL 26, Maya. Maya ini Bank Maya Pada ya. Nah, ini ada juga beberapa yang tanya, kenapa kok dropnya parah? Padahal kan Maya Pada ini punyanya Pak Tahir ya. Cukup terkenal juga beliau. Nah, ini dropnya parah sekali ya. Dari level berapa ini? 2000 lebih, sekarang tinggal level 990. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, Maya Pada ini ada berita bahwa dia menjual kepemilikan sahamnya sebagian ke investor dengan harga 400 per lembar saham. 400 guys. Jadi ya rendah ya. Kalau ownernya menjual seharga 400 tentu di market langsung direspon rendah sekali ya. Maksudnya di market diresponnya negatif. Loh, ownernya saja jualan di harga 400. Seperti itu logikanya. Terus ada itik. Itik ini rokok ya, seingat saya rokok ini. Dia juga thresholdnya 38%. Rokok ini juga sektor yang tertekan, ada HMSP dan gudang garam yang juga drop sangat parah ya. Nah, untuk secara technical broker saya melihat ada yang pertama ada ABA yang saya masukkan di sini. ABA kalau teman-teman mengikuti tradingnya itu pergerakannya ngeri sekali ya. Dia sempat ARB naik ya. Nah, ini kita lihat ya pergerakannya si ABA ini dia sempat menyentuh ARB terus dia bangkit dari ARB-nya dan dia kembali lagi menembus level ini ya support yang di garis bawah ini. ABA. Secara broker summary pun ada akumulasi yang besar-besaran dari LG. Saya kok lupa LG ini 3 mega kalau nggak salah. Kita coba saya cek ya LG. Oh ya 3 mega. Ada akumulasi yang cukup besar itu apa? Nah ini ya. Di hari Jumat LG beli lagi 2,5 miliar. Kalau kita lihat one week LG buy-nya itu 27,8 miliar ya. 518.000 lot dengan average 544. ABA sekarang ada di level 620, closingnya juga cukup bagus dengan di bid ya. 620-nya di bid bukan di over. Target yang saya pasang di 665 jadi kondisinya uptrend dan big akumulasi. Yang kedua adalah ada saham energi. Nah, saham ini sempat naik terus turun lagi ya, naik waktu ke harga right-nya 126 atau 127 gitu. Nah, ini kita melihat bahwa dia sempat naik hingga level 130 lebih, 139 ya. Terus dia down lagi pas di level ini, supportnya lagi. Jadi saham-saham seperti ini dan di level MA 200-nya ya. Ini teman-teman kalau mau spekulasi buy bisa masuk di sini dengan memasang stop loss ya ini ya. Misalkan jebol di 102 atau 103. Jadi resikonya minim tapi kalau dia naik bisa naik mengejar level rank isunya lagi di 127. Seperti itu. Jadi saya masukkan energi dia statusnya masih downtrend, ada akumulasi small akumulasi. Bentar, ini dari broker II ya, 1,7 miliar yang buang MG 1,4 M dengan target 114. Terus next ada saham Excel. Excel ini ada rumor dia akan merger segala macam dan saya sebenarnya suka dengan sektor telekomunikasi untuk saat ini ya. Sektor telekomunikasi itu saya suka. Dia ada akumulasi big accumulation ya dari YU. YU niaga kalau dan YP itu adalah Mirai ya. YU beli 34,5, CS 34,4. Nah, ini garis biru ini adalah foreign flow pergerakan asing, dia juga terlihat mengakumulasi ya. Kolek saham Excel selama beberapa saat ini. 2700 kondisinya sideways, ada big accumulation dengan target ke 2800. Next ada Telkom ya. Ada saham Telkom. Nah, Telkom kita bisa melihat ya dari sini dia masih bergerak untuk up ya. Bahkan menembus kembali MA 200-nya dijebol. Untuk saham Telkom. Pergerakan asing juga ada masuk terus ya di Telkom ini. Nah, di Telkom harga 3.400 uptrend ada akumulasi. Coba kita cek ya akumulasinya dari siapa yang beli.
Telkom ada buy dari kaset ya, 188 miliar yang jual PD. PD. PD Indo Premier tapi jualannya banyak sekali. Ini bukan PD biasa ya, ini PD yang pemain besar. Sampai bisa punya banyak lah barangnya. Terus ada AKCS. Nah, ini mungkin trio asing ya. Nah, KZCS ZP. AK-nya yang enggak. AK 59 miliar. Jadi asing banyak masuk di saham Telkom ya. Saya pasang target di level 3520. Ada sedang uptrend dan kondisi akumulasi. Next ada saham Tebik. Tebik. Nah ini Tebik di hari Jumat ini berhasil ngebreak untuk MA25-nya. Ini ya yang di coklat ini ya. MA25-nya dia berhasil break naik dengan big accumulation dari ZP, Maybank Kim Eng ya, ZP. Nah, semoga Tebik ini dapat melanjutkan tren penguatannya ya. Jadi di sini kondisinya sih masih sideways karena dia masih belum ngebreak resistennya. Namun ada big accumulation dan saya pasang targetnya ke level 3.350. Ini foreign-nya juga sudah ini ya masuk lumayan banyak. Terus next ada sahamnya rumah sakit yang baru IPO BMHS. BMHS, nah ini karena baru IPO ya, dia AR. Terus ada pergerakan yang masih sideways. Sebenarnya kalau kita lihat sekilas sudah jelas ini kondisinya masih sideways ya. Namun ada big accumulation dari PD sebanyak 9,4 miliar dengan sellernya adalah MG ya. Nah, ini sekuritas yang suka in out dengan cepat 3,2 miliar. Saya pasang targetnya ada di level 1120. Jadi seminggu kemarin ini sebenarnya banyak yang big accumulation. Sebenarnya banyak yang akumulasi ketika marketnya itu sedang jatuh ya. Terakhir ada saham MTEK. Nah, ini di hari Jumat juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan pas ada di level MA200-nya. Jadi walaupun dia ada big distribution dari PD lagi ya, PD-nya jualan 137 miliar, yang nampung CC sama RF ya, 55 sama 33. Walaupun sedang big distribution dan downtrend, ini saya boleh bilang ini kita bisa spekulasi buy ya, di area MA200-nya. MA200-nya di level 1970, sekitar level segituan. Nah, dengan harapan kalau misalkan dia mengalami penurunan, kita bisa segera untuk cut loss dengan resiko yang kecil. Tapi kalau dia berhasil reversal untuk naik terus, maka kita bisa mendapatkan swing yang cukup besar. Seperti itu. Jadi ini adalah untuk watchlist minggu depan ya. Semoga market kita yang ada di level MA200-nya ini berhasil untuk reversal ya. Berhasil untuk naik. Kalau sampai dia gagal ya, kita tentu harus mempersiapkan untuk menyimpan cash ya, menyimpan cash. Jadi mungkin ada sebagian porto yang kita kurangi ya, kita alokasikan untuk persiapan cash sambil melihat kondisi ekonomi. Sebenarnya sih ekonomi dunianya ini sudah berangsur pulih ya. Indonesia juga kan sudah keluar dari resesi. Amerika kan juga sudah menurut di sana, berita di sana itu orang-orang itu malah sudah beraktivitas layaknya orang normal. Banyak yang juga udah nggak pakai masker ya. Karena penduduk yang divaksin itu sudah 50% lebih. Seperti itu. Jadi mereka menerapkan herd immunity juga. Jadi ya sudah, kalau sudah vaksin boleh tidak wajib menggunakan masker. Nah, jadi ya semoga minggu depan asing masih inflow terus dan sampai video ini dibuat ya. Itu Dow Jones-nya ini ya, kita bisa melihat future-nya masih plus 0,68% dan Dow Jones Index-nya masih plus 0,63%. Nah, ini jam 1.40 jam 12.40. Hampir jam 1 pagi di hari Sabtu. Nah, ini IHSG Dow Jones-nya masih bergerak positif. Setelah kemarin keluar isu tapering langsung drop juga, hampir sama kayak IHSG. Seperti itu. Nah, jadi untuk video kali ini cukup sekian ya. Semoga dapat membantu teman-teman dan juga jadi referensi teman-teman.
Nah, semoga teman-teman yang menonton ini sehat selalu dan teman-teman bisa support saya dengan cara subscribe, like, komen, ataupun share video ini. Oke, cukup sekian ya untuk videonya. See you guys.